Please Bapak Ibu Saudara, mari berikan kemuliaan, sorak-sorai pujian, pengagungan, kejayaan, kedahsyatan, keagungan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Fresh Anointing people say, I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda dan diberkati Tuhan Yesus. Mari umat yang diberkati berikan sorak-sorai, berikan keagungan, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Pagi ini kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kami datang kepadamu Yesus. Hati dan pikiran kami yang terfokus kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang layak dipuji, layak disembah dan layak ditinggikan. Kami tabiskan ibadah Betania Fresh Anointing Kuala Kurun di dalam satu nama yang ajaib, dahsyat dan berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Semua yang siap menyembah Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Jesus, you are Come and let us sing with angels round the throne. Thousand hearts declare our voices one. Jesus, Son of God, you are glorious, divine, the blameless Lamb of God who ransomed us. Our God, our God, our God, our God, be glorified. Our God, our God, our God, our God, be glorified. Jesus. Come and bless the Lord. Come and bless the Lord, who sits upon the throne. Our voice and all creation join as one. Soul and magnify. We lift our hands up high. The splendor of God. Our lips will cry. Let's sing. Our God, our God, our God, be glorified. Our God, yeah, our God, our God, our God, be glorified. Let's sing.
let's sing our God, our God, our God, our God, be glorified. Our God, our God, our God, our God, be glory. Everybody say, come on, church. Our God, yeah, our God, oh, our God, be glorified. Our God, say, our God, yeah, our God, our God, be glorified.
our God, our God, be glorified. Our God, yeah. Our God, be glorified. Come on, say, our God, yeah. Our God, woo. Our God, be glorified. Our God, yeah. Yeah. Come on, say, our God, yeah. Oh, be glorified. Hey, our God, yeah. Our God, oh, our God, be glory. One more time, say, our God, yes, hey. Woo! Oh, yeah, our God, be glorified. Yeah, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Yana bara 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 shegla bara 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 bara. Yana na takara bara 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 bas. Yana na bara 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 bas. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya yang kudus, sebab Dia kekuatanmu, sebab Dia pengharapanmu, sebab Dia jawaban atas hidup. Yeah. Oh Jesus, Jesus. Yeah.
worthy. Come, we give you all, we give you all glory. We worship. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. Woo! You are worthy. Come on, say, we give you all. We give you all. We give you all the glory. Oh, we worship. Our Lord, you are worthy to be praised. Come on, say, joy. Everybody sing. We give you all. More we worship. You are worthy to be praised, to be praised. We give you all. We give you all the glory. Woo! You are worthy. You are worthy. We give you all. We give you all. We give you all the glory. Yes. Woo! Because you are God, we give you all. We give you all the glory. Yes, we worship. Come on, sing, sing. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Yeah, we worship. You are worthy. One more time, we give you all. We give you all. Oh, Jesus, we worship. You are Lord. You are worthy to be praised. Woo! Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita kembali. Haleluya. Semua yang siap bersorak bersuka cita bagi Tuhan bersama kita katakan amin. Firman-Mu kebenaran dalam hidup kami.
bertemu tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan, firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, kami percaya, suaramu, suaramu menuntun, firman-Mu sumber segalanya. Oh, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Firman-Mu, come on. Hey, yeah, yeah. Firman-Mu, come on. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu hidup kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya. Hey. Suara-Mu menuntun, firman-Mu sumber hikmat-Mu, hikmat-Mu ku berjalan, takkan ku goyah dan mau tetap setia. Jemaat Tuhan saja. 1, 2, 3, say hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampu ku berjalan. Hey, hey, hey. Selamanya. Oh, hikmat-Mu, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, mengejar semua takkanku dan mau tetap selamanya. Firman-Mu ya ada. Amin. Music, praise God. Oh, oh yeah. Oh, oh. Woo. Katakan bersama, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan. Oh, takkan ku selamanya. Ya ada. Melompat bersama bagi dua. Oh, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan. Takkan ku dan mau tetap setia selamanya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin.
dan amin. Oh, oh. Hey. Haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Yesus. Amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang kita, kita percaya ketika kita bersama Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Katakan bersama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari katakan dengan iman, deklarasikan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Come on. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh hanya Engkau, Yesus. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Deklarasikan bersama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Tiada. Angkat tanganmu bersama dua-dua. Say. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah kuatku, kaulah gunung batu dan keselamatanku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan bersama-sama, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Tiada yang seperti dirimu. Say, kaulah kuatku, gunung batu. Semuanya, kaulah kuat, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganku. Kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Lagi, sumber kemenangan. Kaulah kuatku.
bersukacita bersama dengan saya, kita katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya dan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup kita diciptakan hanya untuk menyembah Tuhan. Kita ada hari ini dan dimanapun kita berada, fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan kita menjadi penyembah Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Dari hati kami, pujian dan syukurku, pujian dan syukurku kami bawa kepada-Mu dengan rendah hati. Semua karena anugerah-Mu, bukan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, berkata bersamaan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam ku tahu sungguh berharga.
segenap hatiku persembahkan. Mari katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Persembahkan. Mari musik memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Sebab kami tak mampu tanpa Engkau, Yesus. Bersama kita nyatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam hidup kami. Segenap hidupku persembahkan. Jemaat Tuhan katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku beragam di mata-Mu. Segenap hidupku
persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kau cinta kemuliaan-Mu, hidupku berharga. Segenap ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dan ku tahu, ku tahu berharga di mata-Mu, Yesus. Segenap hatiku, ku Kau ciptakanku kemuliaan-Mu, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, oh Tuhan. Segenap, angkat suaramu, ku tahu hidupku, ku tahu. Kau ciptakanku kemuliaan-Mu, yes, ku tahu hidupku berharga. Segenap lebih lagi bagi Yesus, come on, ke suaramu, ku tahu hidupku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, oh yeah. Ku tahu hidupku berharga. Segenap
Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Lakukan ya, ku tahu hidupku ciptakanku, kau ciptakanku dalam ku tahu hidupku di matamu, segenap hidupku bersembah. Mari lebih lagi angkat suaramu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku jalan. Yes you are, yes you are. Aku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lagi katakan dengan imanmu. Amin, amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku adalah di mata-Mu. Amin Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
segenap hati kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan menciptakan kami seturut kemuliaan Tuhan itu sendiri. Sehingga hidup kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Kami menerima firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Prosperous people, I grow, I go, I glorify. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yes, saya persilakan duduk. Shalom. Ya, kita bersyukur bahwa gereja kita selalu diizinkan Tuhan untuk menyembahnya. Amin. Karena semua tujuan hidup kita hanya satu, menjadi penyembah Tuhan. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Lebih semangat lagi, katakan amin. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak dan Ibu yang terkasih, mari. Tujuan hidupmu harus memahami. Dan satu-satunya menjadi tolak ukur dalam hidupmu, menjadi penuntun hidupmu adalah salib. Adalah salib. Tidak ada yang lain. Semuanya hidup kita harus terfokus ke arah salib. Karena apa? Karena saliblah menjadi jawaban satu-satunya. Saliblah yang menyelamatkan hidupmu dan hidup saya. Saliblah yang membawamu kepada kehidupan kekal. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Kurang seru, katakan amin. Mari Bapak dan Ibu, orang tua yang terkasih, semua orang-orang terdekatmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, setiap hari itu Anda harus memberikan waktu untuk membicarakan salib. Amin. Harus dan harus diberikan waktu untuk membicarakan salib. Mari kita baca 1 Korintus 2 ayat yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 2. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab saya telah mengambil keputusan untuk berbicara hanya mengenai Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Ya, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa, kata Paulus. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Saya tidak mau terlalu serius dengan masalahmu. Saya tidak terlalu mau serius dengan apa yang kau lakukan di depan, kata Paulus. Tapi keputusanku, tapi pengetahuanku, bagi saya hanya Yesus saja, hanya Kristus saja, hanya Dialah yang selalu saya bicarakan, yaitu Tuhan yang disalibkan. Amin. Hidup ini harus ada mengambil keputusan. Bapak dan Ibu harus berani mengambil keputusan. Karena tanpa Anda memutuskan sesuatu, maka hidupmu pun tidak akan ada tuntunan pada saat Anda tidak pernah memutuskan sesuatu. Dari semua keputusan-keputusan yang Bapak dan Ibu sudah punya hari ini, apakah keputusan dalam berumah tangga, apakah keputusan di dalam ekonomi, apakah keputusan di dalam pekerjaan, semuanya itu tidak ada yang salah. Tapi keputusan di atas semua keputusan adalah keputusan hidup di dalam Tuhan. Amin. Halo. Harus berani mengambil keputusan. Keputusan yang dituntun firman Allah kepada kita hari ini, ambillah keputusan yang selalu membicarakan tentang salib. Ambillah keputusan yang selalu membicarakan bagaimana Yesus di kayu salib. Apa yang dilakukannya dan apa yang Anda sudah terima hari ini.
Itulah keputusan yang paling mutlak, itulah keputusan yang paling tepat, itulah keputusan yang paling sempurna. Halo? Ayo bapak-bapak dan ibu-ibu, masa depan anakmu itu juga ditentukan keputusanmu. Ya, kalau bapak dan ibu minim membicarakan tentang salib pada anakmu, modal apa lagi yang dia pakai untuk ke depan itu? Pondasi apa yang dia punya ke depan? Kalau Anda tidak mau membicarakan salib terhadap keturunanmu. Coba perhatikan kembali. Di sini kita harus memahami, sangat penting memahami salib. Jadi pengertianmu tentang salib itu tidak hanya bisa sebatas intelektualmu, tapi salib itu harus Anda hidupi. Amin. Salib itu harus ada di dalam hatimu. Salib itu harus menjadi tujuan hidupmu. Jadi kalau darahmu sekarang hari ini keluar, darah yang keluar sebagai lambang itu adalah salib. Halo? Coba perhatikan betapa pentingnya, betapa seriusnya bahwa gereja kita hanya satu tujuan, yaitu apa? Membicarakan tentang Yesus, membicarakan tentang salib, membicarakan selalu bagaimana pengorbanannya, membicarakan selalu apa dampaknya di saat Anda tinggal di dalam salib itu. Coba perhatikan kembali lagi. Perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau di total semua jumlah kitabnya itu ada 66. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27 kitab. Tapi kalau kita berbicara hari ini dalam 1 Korintus pasal 2 yang kedua, berarti yang menulis itu adalah Paulus kepada jemaat Korintus. Nah, ingat perjanjian baru 27 kitab. Tapi yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan dari semua kitab yang ada di perjanjian baru, hampir 66% Paulus yang menulis. Berarti dari 27 kitab, dari 66%, dari 2/3 dari perjanjian baru itu, berarti 16 kitab ditulis oleh Paulus. Padahal kalau kita melihat historinya, seharusnya murid-muridnya Yesus yang 12 itu yang harus lebih banyak menulis tentang salib, menulis tentang kasih karunia, menulis tentang anugerah itu. Karena apa? Murid 12 mereka selalu bertemu dengan Yesus. Mereka pergi kemanapun selalu bersama dengan Yesus. Mereka juga bisa melihat, menyaksikan bagaimana apa yang sudah Yesus lakukan terhadap orang-orang yang berdosa. Halo? Yesus tidak pernah menghakimi orang berdosa. Yesus tidak pernah menyudutkan orang yang melakukan dosa. Yesus tidak pernah, Yesus tidak pernah benci kepada pribadi seseorang. Tapi yang Yesus tidak mau, Anda tidak boleh hidup dalam dosa. Katakan amin. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Dan kita mengetahui Paulus itu adalah pribadi yang sebelum jadi Paulus, namanya saja Saulus. Saulus itu berarti dia tidak mengenal Tuhan. Yang dia tahu Tuhannya itu adalah Tuhan yang dia tahu di dalam perjanjian hukum Taurat. Paulus mengetahui bahwa Tuhan yang dia punya selama ini adalah Paulus, adalah Tuhan yang juga suka menghukum. Tapi di saat Paulus bertemu dengan Yesus secara langsung di dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menjamah hatinya. Memang Tuhan tidak menunjukkan secara fisik, tetapi Tuhan menunjukkan secara fenomena yang lain. Dan suara dikeluarkan Tuhan itu sendiri
kepada Paulus. Paulus tidak lama-lama, dia tidak beradu debat lagi, dan dia menerima Yesus. Ingat sekali lagi, yang kita bicarakan hari ini, Paulus sampai menekankan, saya tidak mau mengetahui apa-apa lagi selain Yesus. Amin. Maka coba perhatikan lagi tadi, 1 Korintus pasal 2 tadi. Firman Allah sekali lagi mengatakan, terjemahan lain mengatakan begini, saya kata Paulus, akan melupakan semua ajaran lain. Aku akan melupakan semua ajaran lain, kecuali Kristus Yesus dan kematiannya di kayu salib. Sebelum Paulus menulis ini, sebelum Paulus membicarakan ini, apa kekurangan Paulus? Hampir tidak ada. Semua ilmu dia kuasai. Strategi militer dia kuasai. Ilmu hukum dia kuasai. Filsafat dia kuasai. Filosofi dia kuasai. Strategi berperang dia kuasai. Semua dia kuasai. Tidak ada yang sepintar Paulus zaman angkatan itu. Bahkan waktu dia membuat satu adu debat dengan para imam, ahli Taurat, mereka pun mundur. Karena pengetahuannya Paulus tentang hukum Taurat begitu fasih. Tapi coba perhatikan, yang notabene Paulus yang semuanya hampir tahu, dia mengatakan begini, saya akan melupakan semua itu. Saya akan melupakan semua ajaran itu. Ajaran filosofi, ajaran filsafat, ajaran akademi yang lain, ajaran strategi perang. Saya akan melupakan semua itu. Hanya satu menjadi fokusku, yaitu Kristus Yesus dan kematiannya di kayu salib. Gereja hari ini kalau selalu membicarakan tentang salib, tidak ada yang menarik. Tidak ada yang tertarik. Halo? Gereja kita, jemaat datang ke tempat ini, itu tidak boleh karena daya tarik seseorang. Tidak boleh datang ke tempat ini karena daya tarik pujian penyembahannya. Tapi Anda harus ditarik dengan firman. Amin. Anda harus ditarik dengan salib itu. Maka segala sesuatu tujuan hidupmu dan ibadahmu pasti benar. Terjemahan lain juga berkata begini, saya tidak akan mengemukakan apa-apa. Ya, saya tidak akan mengemukakan apa-apa. Artinya apa? Paulus tidak akan pernah mau ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D. Dia tidak akan pernah mau mengemukakan hal-hal itu selain mengenai Yesus Kristus. Khususnya bahwa ia sudah mati di salib. Sejak kecil anakmu harus diarahkan bahwa Yesus mati untuk dia. Amin. Sekalipun anak kecil itu pengetahuannya belum terlalu dalam seperti orang dewasa. Tapi anak kecil paling mudah untuk didoktrin. Ya, paling mudah untuk dimasuki. Halo, ajar anakmu itu bahwa saya diselamatkan karena Yesus. Ajar seperti itu. Nanti orang lain akan bertanya, siapa yang menyelamatkanmu? Dia akan mengatakan jawaban itu, Yesus. Halo? Ajaran-ajaran yang praktis yang sangat dalam ini, itu lebih fasih, itu lebih tepat diajar waktu masih kecil. Kalau sudah terlalu dewasa, sudah agak sulit. Karena menurut dia, masih ada pengetahuan yang lebih penting daripada salib. Pengetahuan tentang salib itu tidak mendatangkan uang. Tapi pengetahuan masalah manajemen, masalah komputer, masalah IT, itu mendatangkan uang. Itu bagi orang dewasa. Tapi bagi anak kecil, tidak seperti itu. Maka waktu Paulus menerima Yesus, waktu Paulus bertemu Yesus, dia memiliki hati seperti anak kecil. Dia tidak mau bertanya-tanya yang panjang lagi, siapa kamu?
Siapa engkau Yesus sampai menuduh-nuduh saya? Karena Yesus mengatakan pada saat itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan saat itu, Paulus memiliki dasar, memiliki kekuatan untuk beradu debat dengan suara itu. Tapi Paulus memiliki hati seperti anak kecil. Waktu Yesus mengatakan, waktu saya ada di penjara, kau tidak mengunjungi saya. Waktu saya lagi mana seperti ini, Anda tidak mendatangi saya. Saulus semakin heran, kapan Anda, kapan Yesus, kapan saya tidak mengunjungimu? Dan Yesus pun mengatakan, pada saat orang-orang Kristen dianiaya, pada saat hamba-hamba Tuhan dipenjarakan, pada saat hamba-hamba Tuhan orang Kristen banyak dibunuh, maka kata Yesus, Anda juga lagi membunuh saya. Saat itulah Saulus bertekuk lutut. Dia tidak mau adu debat lagi. Dan dia serahkan sepenuhnya hidupnya, sisa hidupnya hanya untuk salib. Amin. Halo, amin. Ayo kita semua orang dewasa. Anda dulu yang harus benar-benar mengetahui salib itu. Memahami salib itu. Maka akan punya dampak kepada anak-anak yang kau ajar, keturunanmu yang kau ajar. Amin. Berikan firman Tuhan kepada anak kecil, dia begitu mudah untuk menerimanya. Maka lihat, yang paling mudah, ajar kepada dia tentang keselamatan. Hanya Yesus yang menyelamatkan kamu, nak. Hanya salib Yesus yang menyelamatkan kamu. Ajar itu dengan kalimat-kalimat yang pendek pun, itu akan berakar di dalam hatinya. Katakan amin. Nah, dikatakan lagi, terjemahan lain, saya tidak akan mengemukakan apa-apa selain mengenai Yesus Kristus. Khususnya bahwa ia sudah mati di salib. Sebab aku telah memutuskan, kata Paulus, untuk tidak mengetahui apa-apa dari antara kamu kecuali Yesus Kristus. Bahkan dia yang telah disalibkan. Jadi ibadah kita semuanya, khusus di BFA, puji-pujianmu itu hanya berbicara pada salib. Praise-mu itu hanya berbicara pada salib. Worship-mu itu hanya berbicara kepada salib. Bahkan ingat sekali lagi, semua apa yang kita lakukan ini hanya berbicara tentang salib. Jadi jangan harap Bapak dan Ibu menemukan khotbah di sini gaya Sri Mulat, jangan. Halo? Karena apa? Kita tidak boleh mengikuti selera manusia. Kita tidak bisa mengikuti selera perkembangan zaman ini. Kita harus tetap kokoh, hanya salib yang kita beritakan. Ya, hanya Yesus yang kita beritakan. Memang tidak tertarik, memang tidak terlalu keren. Tapi kembali lagi, kita punya prinsip seperti Paulus. Hanya Yesus yang harus kita beritakan. Katakan amin. Katakan amin. Pertanyaan saya, waktu Yesus mengatakan hanya Yesus yang akan saya beritakan, hanya salib yang harus saya beritakan, saya mau bertanya, pada saat dia memiliki prinsip seperti itu, apakah Paulus menjadi orang bodoh? Enggak. Apakah Paulus tidak mengetahui lagi yang lain? Bahkan dia lebih mengetahui lagi. Bahkan hikmatnya bertambah-tambah. Maka dengan hikmat yang bertambah-tambah yang dapat dari firman Allah, yang dia dapat dari Yesus, itulah membuat dia juga levelnya jauh lebih lagi dari orang lain. Kalau Anda selalu hidup di dalam salib, maka pengetahuan yang lain itu akan mengikutimu. Amin. Waktu salib selalu ada di depanmu, maka ilmu apapun yang datang kau dapat itu tidak akan pernah bisa menggoyangmu. Sekalipun suatu saat nanti anakmu mengambil perkuliahan filsafat, tapi karena Yesus, karena salib ada di depannya, maka filsafat itu pun tidak akan membawa dia kepada yang lain. Halo, waktu Paulus ngomong seperti ini bukan berarti dia tambah bodoh.
tapi justru semakin luar biasa. Amin. Nah, perhatikan, Kristus baik dari segi pribadinya, baik dari segi kedudukannya, baik dari seluruh keseluruhannya, dan intisari Injil menjadi pokok pemberitaan utama dari seorang pelayan Injil. Maka kami sebagai hamba Tuhan, kami hanya terus menerus membawa Bapak dan Ibu hanya kepada salib. Maka perhatikan, paling tidak nyaman kalau konseling sama pendeta, sama gembala. Apapun masalahmu, pendeta akan selalu jawab, gembala akan selalu jawab, sabar. Apapun masalahmu, gembala akan selalu mengatakan, cari Tuhan. Apapun masalahmu kalau datang kepada pendeta, dia akan selalu ngomong, ayo sembah Tuhan. Hanya itu jawabannya. Makanya kalau Bapak dan Ibu mau konseling dengan gembala, dengan pendeta, harus siap-siap. Jawabannya hanya seperti itu saja. Anda tidak akan mendapatkan satu penghiburan, satu jawaban di luar firman. Itu seorang gembala yang benar, selalu mengarahkan dia seseorang lagi ke salib. Sama Pak Pendeta itu kalau bicara dibilang sabar terus, sabar terus, sabar terus. Lebih tertarik ke orang lain. Orang lain mungkin kasih masukan, ayo tuh ikuti suamimu dari belakang. Ayo tuh selidiki istrimu dari belakang. Wah, respon ini lebih tertarik. Jawaban ini lebih tertarik. Ingat, dengan jawaban-jawaban seperti itu, Anda akan semakin jauh dari salib. Amin. Makanya kalau datang ke saya, hanya itu aja jawaban saya. Sabar. Ya, sabar. Hanya itu saya jawaban saya. Ayo ibadah lagi. Hanya itu jawaban saya. Ayo sembah Tuhan lagi. Tidak ada lagi rumus yang lain. Karena seluruh pengajaran BFA hanya diserahkan, hanya diarahkan kepada salib. Ngomong kanan kiri, salib. Lebih semangat lagi, salib. Jangan sampai di antara semua BFA salib kita yang paling besar, paling tinggi, justru kita tidak hidup dalam salib. Ya. Yang lain mungkin bisa salibnya panjangnya 10 meter, tapi tetap salib kita yang paling tinggi karena di atas bukit. Halo? Amin. Apalagi salib kita warna merah. Bukan warna putih, bukan warna hitam, tapi warna merah. Maka kalau jemaat BFA di tempat ini, kalau darahnya keluar, sebenarnya darahnya berbentuk salib. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau keluar berbentuk salib, saya yakin yang melihat juga yang kabur duluan. Halo? Amin. Nah lihat, siapa saja kalau kita membaca, mendengar, ataupun tentang Paulus waktu dia berkhotbah, dia akan menempati bahwa dia terus-menerus mendengungkan, mendeklarasikan bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa selain Kristus dan dia yang disalibkan. Sekalipun Paulus tahu tentang banyak hal yang lain, hanya pengetahuan inilah yang diperlihatkan Paulus. Sungguh luar biasa kalau seseorang itu sudah mendalami apa arti salib. Amin. Ingat, kalau ada gembala yang mengajarkanmu, memberikan solusi padamu pada saat engkau konseling, pada saat engkau meminta pertolongan, dan diarahkan ke tempat yang lain, itu salah. Semua harus diarahkan ke salib. Ke salib, ke salib. Amin. Nah, tujuan hidup kita yang sudah menerima Injil, yuk kita baca lagi. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ada bahannya enggak? Enggak ada ya? Saya bacakan ya. Tujuan hidup kita yang sudah menerima Injil dikatakan begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi lihat, coba perhatikan. Kita yang sudah menerima Injil kasih karunia itu, kita yang sudah menerima salib itu, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, hanya satu tujuanmu kepada orang lain, memberitakan salib itu. Amin. Saya berharap kita di tempat ini jangan malas membicarakan salib kepada orang lain. Ya. Kalau bertemu dengan orang lain, Anda lebih tertarik berbicara tentang togel, itu kurangi. Ya. Angka berapa keluar? Angka berapa keluar? Mimpi apa tadi malam? Jangan. Anda harus berbicara salib. Ibu-ibu, karena Anda lebih sering banyak waktu terhadap anakmu, Anda harus selalu membicarakan salib terhadap anakmu. Mumpung dia masih kecil. Mumpung dia masih punya pengharapan terbesarnya kepada orang tuanya. Ajarkan dia tentang salib. Supaya dia hidup di dalam salib. Amin. Anak kecil apa yang tertanam di dalam hatinya, maka itu juga yang menjadi hal yang dia dapat ke depan. Boleh enggak mengajarkan anak-anak lagu-lagu yang lain? Silakan saja. Tapi harus lebih banyak lagu-lagu rohani yang dia tahu daripada lagu dunia. Anak-anak kecil sekarang kan lagu-lagu tentang cinta aja dia kuasai. Kita enggak pernah ajar, dia sudah nyanyi tentang lagu cinta. Betul tidak? Dari mana? Dari apa yang dilihat? Dari mana? Dari apa yang didengar? Dari mana? Lihat, sekarang penemuan yang paling yang membuat orang semuanya goyang, itu bukan masalah IT-nya, bukan masalah televisi, bukan masalah pesawat, bukan lagi masalah yang lain, tetapi HP. HP itu bisa membuat dirimu jauh dari salib. HP itu bisa membuat Anda, suami, istri, dan anak akhirnya jarang berkomunikasi. Hati-hati. HP ini tidak salah. Tapi kalau Anda salah menggunakannya, itu yang jadi fatal. Amin. Kalau Bapak dan Ibu punya HP, tapi di HP-nya tidak ada Alkitab, itu sepertinya perlu dipertanyakan. Semua yang punya HP, yang bisa mendownload perjanjian baru, masukin ke HP-mu. Halo? Kayak mau nelan saya aja nih. Saya bukan marah. Tapi kita harus serius tentang salib. Amin. Nah, ya. Maka lihat. Yang harus kita perhatikan sekali lagi. Bahkan tentang salib itu sudah dibuatkan juga dari zamannya Musa. Ya. Di dalam zamannya Musa, pemberitaan salib itu sudah dibuatkan. Jadi, kalau Paulus mengajar tentang salib, itu bukan baru pertama. Itu bukan karena Paulus yang dapat itu pertama. Tetapi di zaman perjanjian lama pun, itu sudah dibuatkan. Coba kita baca, Keluaran 15, 23 sampai 25. Yuk, 1, 2, 3. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Oh, belum keluar. Nih, HP-nya kurang canggih nih. Sudah? Ayat 25a. Ayat 24, yuk kita ulang lagi. 1, 2, 3. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa.
Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, yuk. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Lanjut. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Coba perhatikan. Zamannya Musa, ya, istilah kayu juga sudah ada. Sepotong kayu. Coba perhatikan. Suatu daerah namanya Mara, ya, dan air atau danau atau sungai yang ada saat itu namanya Mara. Tapi tempat itu, air itu rasanya pahit. Apa penyebabnya? Tidak tertulis. Apa yang membuat air itu pahit? Tidak ada catatan di situ. Tapi air yang di Mara itu membuat orang lain, itu membuat bangsa lain, itu membuat rakyat Israel itu mengalami masalah. Mengalami problem. Yang seharusnya air itu mereka bisa minum, tetapi karena saking pahitnya menjadi tidak bisa diminum. Coba perhatikan. Masalah kebutuhan fisik. Masalah kebutuhan fisik. Masalah kebutuhan fisik yang disebut dengan haus itu saja salib bisa menyelesaikan. Amin. Sepotong kayu. Rumus apa yang bisa membuat air yang pahit tadi menjadi manis? Hanya sepotong kayu. Bapak dan Ibu mau coba mungkin kayu manis? Tetap saja tidak akan berubah rasa. Tapi ini sepotong kayu. Waktu Musa melemparkan itu, maka air itu jadi manis. Coba dengar. Hari ini mungkin engkau merasa hidupmu itu sangat pahit. Ekonomimu sangat pahit. Anak-anakmu mungkin tidak sesuai dengan harapanmu, rasanya pahit. Suamimu atau istrimu sepertinya tidak sesuai dengan keinginanmu, rasanya pahit ataupun sangat melukai hatimu. Ingat, semua yang berbicara pahit, 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 pahit ini hanya satu jawabannya, yaitu kayu salib. Amin. Salib itu. Jadi kalau ada salib di hidupmu, maka segala sesuatu yang pahit pun akan kembali manis. Akan kembali manis. Akan kembali manis. Akan kembali manis. Segala sesuatu. Hanya salib yang membuat hidupmu manis. Amin. Hanya salib. Hanya salib. Hanya salib yang membuat hidupmu manis. Yang kedua kita bisa melihat di situ, ya, Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Yuk baca. 1, 2, 3. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Coba perhatikan lagi. Orang Israel termasuk dan tergolong yang memiliki hati sangat keras. Ya, dan mereka lebih senang bersungut-sungut daripada bersyukur. Padahal tidak ada lagi alasan mereka untuk bersungut-sungut. Ingat, sungut-sungut itu akan selalu akhirnya membuat hidup menjadi pahit. Orang yang bersungut-sungut itu akan membuat patokan ular itu pun akan memasukimu. Tapi apa yang tidak bisa diselesaikan oleh salib? Hati yang keras pun salib bisa selesaikan. Amin. Maka kata firman Tuhan,
orang Israel yang sudah dipagut oleh ular tadi, saat dia memandang salib, saat dia memandang kayu itu, saat dia memandang tiang tembaga itu, maka jadi hidup. Kalau Musa memakai istilah yang lain adalah hidupmu manis. Tetapi dalam peristiwa ini, Musa juga membuat saat engkau hidup dalam Yesus salib itu, hidupmu pasti hidup. Kehidupan yang kau hidupi pasti hidup. Semua yang mati akan jadi hidup. Semua yang pahit akan jadi manis. Amin. Amin. Nah, lihat di situ ada lagi yang ketiga. Kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 5 sampai 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 5 sampai 6. 1 dan 3. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Ayat 6. Tetapi berkatalah abdi Allah, ke mana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparnya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Elisa memotong sepotong kayu. Ingat, coba perhatikan. Sebelum nanti kita ke finalnya tentang salib, yang sebelumnya itu sudah dibuatkan, termasuk zamannya waktu Elisa. Ada orang sedang bekerja, kepala daripada kapaknya itu terlepas, dan itu barang pinjaman. Ini sepertinya hal sepele. Dia yang berbuat salah, tapi dia yang mengatakan kepada Elisa, itu pinjaman. Elisa tidak mungkin ataupun menjadi pribadi yang bisa disalahkan. Ingat sekali lagi. Tapi Elisa, dia ambil keputusan. Dia memberikan satu pernyataan kepada orang itu. Di daerah mana letaknya kapakmu itu jatuh. Lihat, waktu Elisa mengambil sepotong kayu, dilemparkan kepada tempat yang dikatakan orang tersebut, dan kapak itu muncul kembali. Pertanyaan saya, besi masuk ke dalam air, rumus apa yang membuat besi itu bisa naik ke atas? Apa? Tidak ada. Kalau hari ini hidupmu tenggelam, hanya salib yang bisa memunculkan itu kembali. Halo? Coba perhatikan. Coba perhatikan. Kalau hari ini hidupmu merasa engkau tenggelam, seperti kapak tadi tenggelam, ingat, hanya sepotong kayu, hanya salib yang bisa memunculkan hidupmu kembali. Halo? Jadi tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan salib. Katakan amin. Maka coba perhatikan lagi, ya, coba perhatikan lagi. Bapak dan Ibu dan Saudara, kalau Anda punya masalah, harus langsung pandang salib. Ya, tadi malam saya mengatakan kalau suami istri lagi berantem, Anda jangan pandang lagi wajahnya. Anda jangan pandang lagi matanya. Kalau lagi tegang begitu, enggak usah pandang-pandangan. Tidak ada orang kalau suami istri lagi berantem dan mereka saling pandang memandang, tidak ada perdamaian di situ. Akan semakin emosi, akan semakin jengkel. Halo? Karena apa? Karena ibu perempuan itu sudah dilindungi undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang melindungi, jangan-jangan laki-laki juga sudah menampar habis-habisan. Karena kalau secara fisik, perempuan tidak mungkin bisa menang. Tapi supaya tidak sampai ke puncaknya, enggak boleh Anda saling pandang memandang. Siapa yang sadar duluan harus langsung salib yang dipandang. Amin. Amin. Masalahnya saat itu tidak ada salib, Pak. Ingat saja, salib Beva ada di atas bukit, pandang itu. Ya, pandang itu. Amin. Kalau Bapak dan Ibu pakai kalung ada salibnya, langsung pandang itu gini. Amin. Tuh Bu Winti tuh ada salibnya tuh, langsung pandang. Gak usah lagi wajahnya Pak Philip yang dipandang. Kalau enggak, ini berabe nih, akan terus berabe nih. Langsung pandang salib. Amin.
Hanya salib yang bisa menyelesaikan hidupmu. Enggak ada yang lain. Yang sudah mati akan hidup kembali. Yang tenggelam akan muncul kembali. Yang pahit akan Tuhan buat manis. Hanya salib. Hanya salib, hanya salib. Tidak ada yang lain. Maka lihat, dalam semua peristiwa, termasuk masalah, selalu diarahkan, selalu dinubuatkan kepada salib Yesus. Sepotong kayu di Mara itu pahit. Setelah kayu salib dilempar, ditempatkan jadi manis. Tiang tembaga itu juga berbicara salib. Elisa yang memotong sepotong kayu itu juga berbicara salib. Karena hanya saliblah kebenaran, karena hanya saliblah solusi, karena hanya saliblah harapan, kepastian, kebenaran satu-satunya. Maka lihat dampak salib pada statusmu. Dikatakan di situ, kita tidak akan menerima lagi roh perbudakan, tetapi roh yang menjadikan Anda dan saya menjadi anak Allah. Waktu Anda dan Bapak dan Ibu dan saya sadar apa dampak salib itu dalam hidupmu, Anda tidak lagi jadi budak, tapi Anda menjadi, Bapak dan Ibu, menjadi anak Allah. Amin. Orang yang memandang salib, orang yang mengerti saliblah yang akan mengalami perubahan status. Coba kita baca Roma 8 ayat 15. Yuk, 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Saya mau tanya, orang berhak mengambil Bapak karena statusnya apa? Anak. Amin. Tidak ada ceritanya orang statusnya budak memanggil dia Bapak, enggak ada. Maka salib itu akan mengubah statusmu. Yang tadinya jadi budak, jadi anak. Berbicara anak berarti ahli waris. Berbicara anak tanpa dibicarakan, dia pasti jadi ahli waris. Anak-anakmu hari ini fisik, Anda tidak perlu rapat dengan dia untuk menjadikan dia ahli waris, enggak perlu. Itu sudah otomatis. Amin. Jadi salib mengubah statusmu. Ya, salib itu mengubah statusmu. Yang kedua, Ibrani 13:5. Ayo 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, orang kalau sudah menerima, orang kalau sudah tinggal dalam salib, yang pertama tadi statusnya jadi dari budak menjadi anak Allah. Yang kedua, jangan jadi hamba uang, tetapi harus menjadi anak Allah. Ya, ingat, perkara kecil itu selalu berbicara uang. Perkara kecil, jabatanmu itu adalah perkara kecil. Pekerjaanmu itu adalah perkara kecil. Semua yang berhubungan dengan perkara kecil, ingat sekali lagi, Anda harus melakukan itu dengan cinta Tuhan. Amin. Semua apa yang kau lakukan untuk kepentingan pribadimu. Orang bangun pagi, sudah memiliki satu ritme waktu. Dia bangun, masuk kantor, pulang. Bangun, masuk kantor, pulang. Bangun, masuk kantor, pulang. Waktu ada pemimpinmu, Anda disiplin. Waktu Anda tidak punya pemimpin, Anda tidak disiplin. Itu berarti Anda belum tinggal dalam salib. Pemimpinmu yang tertinggi dalam pekerjaanmu adalah Tuhan. Amin. Maka kitab Kolose pasal 3:23, apapun yang kau perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Maka semua perkara-perkara kecil tadi untuk kepentingan kita, Anda setia, termasuk uang itu akan menjadi budakmu. Kalau uang sudah menjadi budakmu, maka Tuhan memberikan kepadamu perkara besar. Dan perkara besar itu Anda dan saya sudah terima. Apa itu perkara besar? Keselamatan sudah engkau terima. Anugerah sudah engkau terima. Kasih karunia itu Anda sudah terima. Karena tidak semua perkara besar ini Tuhan berikan kepada orang lain. Amin. Keselamatan itu memang Tuhan bukakan kepada semua orang. Tapi tidak semua orang memiliki kasih karunia untuk menerima anugerah itu.
Anda dan hari ini percaya pada Yesus, itu bukan karena Anda hebat, tapi itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Ya, nah lihat, salib itu juga buat semua manusia. Di Ibrani 7 ayat 25 berkata begini, tidak dari bahan. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ingat, hidupmu semua, apapun yang kau lakukan, itu harus di dalam Yesus. Anda berdoa harus dalam Yesus. Ya, Anda berdoa itu harus di dalam Yesus. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Bapak dan Ibu, kalau bisa memahami waktu Yesus terakhir ada di salib, dia tidak memanggil lagi Yesus itu Bapa, Allah. Ya, dia tidak memanggil. Eloi, Eloi lama sabatani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Bapak dan Ibu harus melihat itu. Mulai hari ini dikatakan lagi di firman Tuhan tadi, semua orang yang datang kepada Allah itu harus melalui Yesus. Ya, ingat, Yesuslah yang sanggup memberikan keselamatan itu kepada semua orang. Hanya Yesus. Semua orang yang datang kepada Yesus, semua orang yang datang kepada Allah itu harus melalui Yesus. Hanya Yesus saja yang bisa mengingatkan Allah. Hanya Yesus saja yang bisa mengingatkan Bapa, bahwa hanya Dia yang bisa menghapus dosa manusia. Yesus menghapus dosa manusia itu dengan darahnya sendiri. Bukan lagi dengan perantaraan, bukan lagi dengan domba, bukan lagi dengan sapi, bukan dengan yang lain lagi. Tapi Yesus menghapus dosa manusia itu dengan darahnya sendiri. Amin. Maka di sini kita harus sadar salib itu berarti memandang Yesus yang mengasihi kita dan mati untuk kita. Salib itu memandang Yesus yang dihukum menggantikan kita. Terjadi pertukaran posisi, yang seharusnya kita yang disalib tapi jadi Yesus yang disalib. Salib itu memandang Yesus yang telah memberi keselamatan, kelepasan dan kemenangan buat kita semua. Salib itu memandang Yesus terpisah dari Bapa supaya kita terhubung dengan Bapa. Maka waktu Yesus terakhir sekali disalib, dia tidak lagi memanggil Bapa. Amin. Kenapa itu harus terputus? Supaya Anda dan saya lah yang sekarang berhak memanggil dia Bapa. Amin. Halo. Coba perhatikan lagi. Waktu Yesus sudah mau mati, Yesus tidak memanggil lagi Bapa. Tapi selama Yesus ada perjalanan dalam pelayanan, di dalam Alkitab, Yesus selalu memanggil Bapa. Tapi terakhir sekali, Yesus tidak memanggil lagi Bapa. Tapi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Panggilan itu terputus seketika itu. Kenapa harus terputus? Supaya Anda dan saya lah sekarang yang berhak memanggil Bapa. Amin. Hanya orang di dalam Yesuslah yang berhak memanggil Bapa. Lihat, kita punya Tuhan sangat dekat, tidak jauh. Ya, hubunganmu kepada Tuhan bukan seperti hubungan antara tuan dan majikan dengan karyawan, bukan. Tapi hubunganmu dengan saya kepada Tuhan, itulah hubungan Bapa dan anak. Amin. Begitu dekat. Maka kita bersyukur bahwa Tuhan kita yang sangat luar biasa dan ajaib itu akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Ayo, Bapak dan Ibu, ingat sekali lagi, harus dipahami. Mari sadar dengan salib itu. Hidupmu akan selalu terfokus pada salib. Engkau lagi mengalami kepahitan, arahkan ke salib. Hidupmu lagi engkau merasa tenggelam, arahkan ke salib. Akan Tuhan munculkan kembali. Tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan salib. Maka saya sebagai gembala akan terus membawa seluruh jemaat Tuhan hanya pada salib. Tidak ada yang lain. Hanya pada salib, hanya pada salib.
Amin. Kita semua bangkit berdiri karena salib-Mu. Amin. Mari persiapkan roti dan anggur. Haleluya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Oh, oh. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, yaitu Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita itu. Selalulah pandang salib. Hidupmu dan hidup saya harus selalu terfokus pada salib. Maka lihat, waktu Allah memberkati umatnya, maka dia melepas berkat itu untukmu dan untuk saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Coba perhatikan ke depan. Menghadapkan wajahnya itu sama dengan memalingkan wajahnya. Ibaratnya saya seperti ini. Waktu Tuhan memberkatimu, mau melepas berkat, maka Tuhan itu membalikkan wajahnya kepadamu. Siapa Anda dan saya sampai Tuhan membalikkan wajahnya padamu? Kalau bukan engkau anak Allah. Hanya kepada orang yang status anak Allah lah, maka Allah itu membalikkan wajahnya kepadamu. Dia tidak hanya sekedar membalikkan, tapi dia memberkati engkau. Bahkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu itu berlimpah-limpah. Mari, dia yang sudah mati di kayu salib, dia harus merendahkan dirinya untuk membalikkan wajahnya kepadamu, supaya engkau menjadi milik kesayangannya. Amin. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik. Maka perjamuan Tuhan ini hanya satu tujuannya, yaitu membicarakan salib. Salib sempurna bagimu. Maka tubuh yang sempurna ini Yesus gantikan, diberikan padamu. Sehingga hidupmu selalu berkenan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan membalikkan wajahnya padamu, lepas berkat padamu. Bahkan tubuhnya diberikan padamu dan pada saya. Supaya kita hidup kembali. Apa yang pahit Tuhan buat manis. Apa yang sudah tenggelam akan Tuhan munculkan kembali. Bahkan apa yang menurutmu tidak masuk akal, Tuhan akan berikan padamu. Terima kasih Bapa. Inilah tubuh Kristus yang membicarakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Apabila Bapa dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari engkau makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus yang sempurna Tuhan berikan padamu dan pada saya. Maka kesempurnaanmu di dalam Yesus itu sudah komplit. Tidak perlu lagi ditambah dan tidak perlu dikurangi. Apabila engkau minum darah Yesus ini, maka hidupmu dan hidup saya selalu ada di dalam nyawa Yesus itu sendiri. Apabila Bapak Ibu percaya bahwa ini darah Yesus, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas semua anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur atas firman Allah. Kami sangat bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Terima kasih, Kau luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu, kami sudah menerima semua dengan sukacita. Karena kami tahu arti hidup kami adalah salib. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar juga kami akan menabur di tempat ini. Persembahan kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami untuk pembangunan. Apapun yang Tuhan taruh padamu, Tuhan menggantikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau
damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Cinta kasih dari Yesus Kristus yang akan terus-menerus menaungimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan persembahan dijalankan.